Tapi kadang kita biasa dapati industri-industri itu kadang dia pi buang sembarangan. Artinya karena malasnya dia pergi buang ke TPA, terlalu jauh dia pikir. Ya, akhirnya kadang biasa kita terima di daerah saja kalau dorong pi buang sampah. Daripada kita repot lagi kembali untuk mengangkatnya, ya betul. terima aja di sana. Apa kabar Faris? Baik, saya senang sekali datang di podcast ini bersama dengan Pak Nanang. Iya, terima kasih Faris, dikomunikasikan, responnya cukup baik. Berarti Faris ini cukup proaktif. Ya, baik, Pak. Berarti tidak ada yang tersembunyi di antara kita semua ini Faris. Tidak ada yang tersembunyi Pak, semuanya dibuka. Iya. Ya. Faris sudah berapa lama di Timika ini Faris? Saya datang dari tahun 2009. Wah. Ini harus 9. Sudah lama sekali, hampir 20 tahun ya. Ya. Sudah 2020. Timika tinggal di mana Pak? Tinggalnya saya di Jalan Baru. Oh, di Jalan Baru. Jalan Baru. Oh. Kelurahan Kuangki Baru. Sama keluarga semuanya. Semuanya kan dengan keluarga. Oh. Istri 1. Jangan 2. Anak-anak 1 tim bola voli. Wah, luar biasa Pak. Rezekinya banyak benar. Oke, sudah di Dinas Lingkungan Hidup berapa lama Pak? Sudah 3 tahun Pak. Sudah 3 tahun ya, di Dinas dari 2020 tepatnya bulan Juli. Bagaimana sebelum di Dinas Lingkungan Hidup di mana Pak? Jadi saya dari Kelurahan Kuala Kencana. Tapi sebelumnya dari Kesbangpol ke Kuala Kencana, Kelurahan Kuala Kencana, baru ke Dinas Lingkungan Hidup. Nyaman ya? Ya, susah senangnya kita alami kalau di Dinas Lingkungan Hidup Pak. Karena kita bangun dengan subuh-subuh. Oh, gitu ya. Oke. Bangun subuh-subuh itu maksudnya gimana Pak? Ya, jadi karena kita kan di persampahan ini harus sudah bangun cepat, karena mau kerja. Iya. Ya, jadi Bapak apa? Kalau jam 5 subuh apa? Ya, jadi jam 5 subuh itu kita sudah bangun untuk datang di pangkalan, absen, mengecek, mengabsen karyawan, ya, mengecek. Artinya ya ada yang mengabsen di situ, tapi kita sama-sama datang untuk mengontrol mereka. Mengontrol mereka. Oh iya. Pak Aris dari Dinas Lingkungan Hidup, kita di sini berbincang-bincang. Mungkin saya tidak terlalu banyak mengenai apa peran Pemda khususnya Dinas Lingkungan Hidup untuk bagaimana mengatur kelola sampah. Itu saya sudah lihat di beberapa media sudah menjelaskan itu, dan pasti ujung-ujungnya ya anggaran lagi yang dibilang. Di tempat ini saya ingin kita ngobrol tentang bagaimana sih kesejahteraan karyawan petugas kebersihan ini. Nah, ini yang saya cukup penasaran gitu, petugas kebersihan ini bagaimana, jangan sampai sampah ini di Timika ini petugasnya ini juga ada tertindas mungkin seperti itu kah, atau memang mereka benar-benar sejahtera. Ini yang saya harus gali ini seperti itu. Jadi dan saya sudah menanyakan ke beberapa petugas kebersihan, saya sudah mendapat informasi mengenai bagaimana keadaan mereka, dan sekarang saya ingin memang mau tanggapan dari Dinas Lingkungan Hidup diwakili oleh Pak Aris. Oke Pak Aris, itu petugas kebersihan pengangkut sampah itu ada jumlah berapa orang? Ya baik, terima kasih. Jadi masalah kesejahteraannya karyawan, pemenuhan tentang upah. Iya. Mereka kami sudah penuhi dengan UMR Kabupaten Mimika. Mengenai asuransi kami juga sudah memenuhi dengan asuransi kecelakaan. Dengan pada saat kerja. Cuma yang satu yang kami belum, itu hari tunjangan tua. Kesehatan ada? Tunjangan kesehatan sudah ada. Okay. Yang belum itu adalah hari tua mereka. Oh, tunjangan hari tua mereka belum ada. Kenapa Pak belum ada ini tunjangan? Karena ini status mereka adalah harian.
harian bagi mereka. Sehingga untuk hari tua belum tercover di situ. Tapi itu Pak kan kasihan mereka yang sudah bekerja di atas 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Kalau besok mereka sudah tidak bekerja karena usia, itu seperti apa Pak kalau tidak ada BPJS hari tua mereka? Betul Pak, jadi itulah artinya ada yang sudah 20 tahun. Tapi belum di-cover tentang hari tua mereka. Ya, jadi jadi dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri bagaimana ini nanti Pak untuk kedepannya? Jadi memang pengalaman kemarin ada yang diberhentikan kemarin karena faktor usia. Ya, artinya tidak ada hari tua mereka terima. Jadi karena statusnya mereka adalah harian. Itu yang membuat kita sekarang Pak, petugas kebersihan yang sapu-sapu jalan itu ditangani oleh DLH atau tidak? Kalau masalah sapu jalan itu pihak ketiga yang menangani sapu jalan. Pihak ketiga juga ini mereka bulanan atau harian juga ya? Kita tidak tahu mereka statusnya seperti itu karena ya kita anggarkan ke pihak ketiga dalam hal anggaran tahunan. Kenapa Pak DLH ini tidak memberikan status yang jelas kepada petugas kebersihan Pak? Mereka harian terus Pak, itu kenapa? Jadi memang selama ini kan seperti itu, jadi kita ikuti yang ada di sana. Tapi ya setelah ada Pak Syarial ini pimpinan baru ada kontrak yang dibuat. Sudah dibikin kontrak. Berapa per 6 bulan per tahun? Jadi kontraknya kita buat tahunan, tapi kita evaluasi per 3 bulan. Jadi bisa berhenti saja di tengah jalan sebelum 1 tahun kalau ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh sekarang begini dengan kontrak yang mereka tangani. Kalau DLH melakukan evaluasi terus melakukan pengeluaran, tidak masalah. Tetapi DLH percaya diri tidak kalau ada yang mau ganti mereka karena tidak semua orang mau kerja di situ. Tawaran apa yang baik kepada tenaga kerja untuk kita bisa masuk ke situ? Contoh saya ini, tawaran apa dari DLH di petugas kebersihan sehingga saya ini juga mau jadi karyawan di situ? Tawaran apa Pak? Kalau cuma model seperti itu, mending saya ini gitu. Iya Pak. Jadi selama ini tawaran-tawaran yang kami berikan kepada mereka belum ada kecuali yang sesuai dengan gaji. Mereka datang sendiri, tidak ada promosi bahwa ya kami sedang mencari tapi mereka datang dengan bahkan itu ada cadangan-cadangan yang ada di sana. Cadangan cukup banyak. Ya, kurang lebih 35 orang atau 37 sekitar itu. Cadangan cadangan. Tapi masih ada banyak yang datang, tapi kita cuma bilang karena ini kalian sebanyak, jangan sampai jadi cadangan juga sampai tidak naik-naik karena terlalu banyak. Jadi kita atur juga. Artinya kalau umpama naik hari ini cadangannya, ya besoknya tidak akan naik lagi. Jadi orang-orang yang tenaga kerja yang datang ke sana itu mereka sudah paham bahwa kita ini harian di sini. Ya, mereka tahu. Cuma dapat harian. Tidak dapat dan lain-lain. Tidak dapat. Orang harian dapat makan tidak? Makan orang yang diganti. Artinya karyawan tetap. Artinya harian ini kan kita kan siapkan makanan. Jadi jumlah yang ada. Karyawan tetap artinya kita tetap masuknya setiap hari itu kita anggap karyawan tetap karena itu setiap hari. Ini Pak jam 5 subuh. Ini karyawan pasti yang karyawan utama ini pasti bolong-bolong Pak. Jadi digantikan dengan karyawan tunggu. Karyawan tunggu. Mereka sudah jam berapa sudah standby? Sama-sama dengan karyawan tunggu. Karyawan tunggu ini selalu ada. Selalu ada, Pak. Selalu ada. Selalu ada. Dan yang karyawan utama ini yang kosong selalu akan ada gantinya. Tetap ada gantinya, Pak. Selalu akan ada gantinya. Karena kalau tidak diganti itu kekurangan tenaga di armada. Sehingga kita ada. Satu trek berapa orang, Pak? Jadi satu trek itu ada 6 orang. 6 orang? Ya, 7 dengan supirnya. Jumlah Pak, jumlah tenaga kerja di Kabupaten Mimika, petugas kebersihan ada berapa? Jadi jumlahnya ada sekitar pas 164 Pak, termasuk di TPA. Di TPA berapa? TPA 11 orang. Itu bikin apa? Jadi tugasnya di sana mengecek mobil yang masuk ke sana.
Kemudian security, ada yang membuka pintu. Ya, jadi kalau ke atas kan tidak ada yang ikut di mobil. Jadi petugas kita di sana yang buka nanti di atas. Ya. Oh, seperti itu. Ini berapa shift mereka kerja, Pak? Jadi ada 2 shift. Jadi mulai jam 6 sudah kerjanya itu sampai jam 12. Tapi ya artinya terus kalau kadang yang siang? Kalau yang siang itu mulai jam 4 sampai jam 10 malam. Karena mengantisipasi orang-orang yang kadang ya membuang sampah di atas jam 6 lagi, ya itu yang kita biasa jam 4-nya yang angkat itu. Sampai nanti jam 6 kan sudah muncul sampah kalau sudah jam 6. Jadi ya sambil kita parkir di mana yang ada tumpukan. Oke, Pak. Jadi saya ingin kembali lagi bahwa bisa tidak ini saya dapat keluhan dari petugas kebersihan mereka. Saya wawancara bukan 1-2 orang, tetapi di atas 10. Dan jawaban mereka pengen punya BPJS Hari Tua, Pak. Itu bisa tidak untuk diakomodir buat mereka ke depan? Ya, jadi mungkin kami berusaha, Pak. Berusaha. Cuma ya ini statusnya. Karena ini adalah status harian. Apakah memang bisa di-cover oleh BPJS atau tidak? Karena harian itu kan bisa lepas-lepas saja. Sementara kita punya penganggarannya kan tahunan kalau kita ya artinya tahunan untuk bisa dijaminkan. Kemudian kalau umpamanya besok lusa ada tempat kerja yang lebih layak di mereka tempat, ya akan keluar lagi. Jadi kalau memang nantinya di BPJS bisa itu, ya kami berusaha lah bagaimana supaya bisa ada hari tua mereka. Iya, baik, Pak. Oke, Pak, yang berikut adalah mereka menyampaikan kepada saya mengenai uang makan, Pak. Mereka bilang tidak usah berikan mereka nasi kotak lagi. Kasih mereka uang. Karena kadang mereka bawa nasi juga dari rumah, Pak. Bahkan mereka pulang baru makan di rumah juga seperti itu. Dan mereka kadang tidak mengambil juga makanan mereka seperti itu. Jadi bagaimana, Pak? Bisa tidak juga itu kalau makanan itu diuangkan? Iya, makanan itu diuangkan. Iya. Jadi nanti video ini mereka nonton, Pak. Jadi saya sudah bantu mereka ini, gitu. Apa yang Pak mau sampaikan? Jadi memang sejak saya di sana itu sudah 3 tahun di sana, itu dari sejak saya itu mereka sudah usulkan itu. Bagaimana supaya ya uang makan ini bisa diuangkan. Biar menambah mereka punya. Biar menambah mereka punya ya belanja di rumah. Benar. Untuk mempersiapkan makanan untuk datang. Karena itu bukan harus, Pak, kalau menurut saya. Karena kita di perusahaan-perusahaan juga tidak kasih makan secara langsung seperti itu. Kami juga menguangkan itu. Seperti itu. Jadi memang sejak itu seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa sejak saya masuk ke sana mereka sudah bersuara begitu supaya bagaimana diuangkan kami punya uang makan ini. Kami sudah menyampaikan ke pimpinan. Tapi dari pihak pimpinan menyampaikan karena ini orang kerja dari jam 6, jadi kita harus kasih makan mereka kan. Seperti itu. Alasannya seperti itu. Pimpinan menyampaikan seperti itu karena ini adalah orang kerja dari jam 6, jadi harus kita siapkan makanan untuk dia makan. Tapi ya artinya tapi karyawan sendiri 99% mengatakan diuangkan saja. Malah 100%, Pak. 100% menginginkan seperti begitu, Pak. Menginginkan seperti begitu. Jadi ya bagaimana supaya ini diuangkan. Tapi kami tetap berusaha orang-orang di bawah ini bersuara, tapi pengambil kebijakan di atas itu. Tapi saya yakin dengan video ini pasti ditonton dan didengar. Saya yakin memberikanlah sudah kemudahan dan kelonggaran demi kita punya petugas kebersihan ini, seperti itu. Oke, Pak, ini saya biasa temui di media sosial ribut antara warga dan petugas kebersihan. Petugas kebersihan bilang kami ini sudah buang lewat jam. Warga juga bilang kita ini mau buang di mana? Bingung juga. Ini saling baku tuduh ini, Pak, bagaimana ini? Kenapa saya saja sebagai warga, Pak, bingung itu mau buang sampah di mana? Ini saya selalu ingat
umpama ya Pak ya, yang di SP1 tuh, yang ada bak besi itu, yang trek punya. Ya. Masa saya dari Nawaripi ke sana itu kan cukup jauh juga. Terus kan kelihatannya juga tuh tidak elok Pak kalau sudah habis pengangkutan juga itu. Itu maksudnya kita ini mau di mana sebenarnya Pak? Itu buang sampahnya itu di mana begitu? Biar kita warga Timika ini jelas. Ya, artinya memang kita harus kerjasama dengan kelurahan Pak. Jadi kelurahan itu minimal menghimbau masyarakatnya di mana Pak Lurah untuk mengarahkan masyarakat membuang sampah untuk sementara. Sambil nanti menunggu DLH untuk datang mengangkut bawa ke TPA. Jadi ya kami berharap kepada semua kelurahan-kelurahan ya termasuk sudah 4 kelurahan yang mengelola sampah sendiri. Wah, termasuk di Ngonarama, Perintis, Timika Indah, Otomona. Jadi Otomona itu ya mereka sudah, kalau kita bangun pagi-pagi Pak sudah bersih mereka punya wilayah. Tapi ya mungkin ada 1-2 yang masih nakal-nakal untuk buang sampah juga. Jadi ya itu maksudnya Pak, mereka sudah pandai mengelola sampahnya. Maksudnya seperti apa pandai mengelolanya? Ya, artinya mereka sudah melakukan pengangkatan sampah dari warga untuk membawa ke pangkalan kami di DLH. Karena di sana kami parkir mobil untuk datang motor-motor yang kami berikan kepada kelurahan kemarin. Satu kelurahan berapa motor yang roda 3 itu dikasih? Ada yang 2, ada yang 1 Pak. Ada yang 2, ada yang 1. Ada kemarin 36 semua. Oke, itu mungkin mereka itu mungkin mereka dekat dengan DLH Pak. Jadi mereka buang di TPA DLH. Sekarang ini bagaimana kita yang jauh? Mau buang di mana Pak? Komunikasinya di Pak Lurah Pak. Jadi nanti Pak Lurah kira-kira ini warganya mau diarahkan di mana buang sampah, nanti kami akan mengangkatnya. Tapi kami berusaha supaya bagaimana mendorong supaya setiap kelurahan ini minimal ada TPS, artinya pembebasan lahan untuk bisa warga buang sampah di situ. Benar. Jadi kami dari DLH dorong supaya bagaimana supaya bisa ini setiap kelurahan punya TPS. Jangan sampai ya seperti yang kita alami sekarang. 2 meter setiap depan rumah ada sampah. Karena masyarakat bingung mau buang di mana. Benar. Tapi masyarakat sadar juga jangan membuang sampah sesudah jam 6. Seharusnya jam 6 ke atas jangan buang sampah lagi, jam 6 pagi. Iya. Kalau saya sih malam. Iya. Seperti itu. Malam sudah bagus itu supaya ya bisa nanti diangkat oleh petugas DLH atau kelurahan. Oh, jadi kelurahan ini Pak harus mempunyai lahan. Iya. Ukuran berapa kali berapa begitu untuk menampung warga-warga punya sampah rumah tangga di situ. Dan nanti DLH tinggal mengangkut. Nah, ini yang maksud saya harus seperti ini. Tapi bagaimana ini? Siapa juga yang mau kasih lahan masalahnya? Apakah harus pengadaan tanah lagi? Kita memang kendalanya di situ. Jadi harus pemerintah memperhatikan itu bagaimana supaya ada pembebasan lahan untuk pengadaan TPS. Tapi mudah-mudahan dengan adanya Pokes ini, ya kita semua membuka mata lah bagaimana supaya ini bisa teratasi. Ini DLH Pak menangani berapa distrik? Jadi seharusnya DLH itu menangani 1 kabupaten Pak. Benar. 18 distrik. Tapi ini berapa distrik? Tapi yang kami sedang kelola sampahnya sekarang yaitu 3 distrik. Tapi di Kuangki Lama ini kadang sekali per minggu kita masuk. Tapi yang rutin kita lakukan adalah distrik Wania, Mimika Baru, dan Kuala Kencana. Itu setiap hari kita. Saya kadang berpikir begini Pak. Di Dinas Lingkungan Hidup kan ini namanya ada namanya itu izin lingkungan. Izin lingkungan ini dia menganalisa mengenai lingkungan apa berdampak atau tidak. Nah, contoh di distrik lain Pak,
yang tidak disentuh oleh DLH, mereka buang sampah di mana? Pasti sungai. Ya. Jadi berkaitan dengan izin-izin mereka, itu kan diberikan izin itu sesuai dengan aturan yang sudah ada. Nah, mereka punya sampah, dia kelola sendiri. Jadi mungkin ya otomatis langsung bawa ke TPA. Tapi kadang kita biasa dapati industri-industri itu kadang dia pergi buang sembarangan. Artinya karena malasnya dia pergi buang ke TPA, terlalu jauh dia pikir, akhirnya kadang biasa kita terima di DLH saja kalau dorong pergi buang sampah. Daripada kita repot lagi kembali untuk mengangkatnya, ya betul. Terima aja di sana di DLH. Daripada ya disuruh bawa ke TPA, tapi malah ya ada yang buang sembarangan di mana semak-semak dompi buang di situ. Akhirnya kita repot lagi kembali. Ambil lagi ya. Jadi ya mudah-mudahan semua industri-industri itu memperhatikan ya kalau sesuai dengan Perda bahwa di atas 1 kubik itu sudah harus dibawa ke TPA. Oke. Ya. Pak, DLH ada melakukan kegiatan apa dalam beberapa bulan kemarin ini? Kegiatan yang wow begitu. Jadi kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, ya rutin yang kita lakukan ini, ya, termasuk ke depannya ini kita akan operasikan mobil baru yang 2 itu, termasuk adalah mobil sapu jalan. Mobil itu sapu jalan? Ya, mobil pakai untuk sapu jalan. Berarti petugas kebersihan jalan tidak ada lagi kalau sudah ada mobil itu? Untuk sapu jalan yang tidak ada. Artinya yang sapu-sapu jalannya. Tapi nanti kan kita padukan dengan pemeliharaan taman, sehingga ya akan lebih bersih lagi ketika kita, karena termasuk kalau umpamanya kita juga artinya begitu tidak memakai orang yang ada di sapu jalan kemarin kan, artinya menutup lapangan kerja bagi mereka. Tapi cuma karena kita mengingat risiko yang paling tinggi di sampah ini, sehingga kita memakai ya alat teknologi seperti sapu jalan ini untuk menghemat risiko yang terjadi. Dia menyedot ya? Ya, menyedot. Jadi dia isap baru dia akan masuk ke dalam tangkinya. Sekarang ini DLH kan ada terobosan-terobosan seperti apa, Pak? Maksud saya, kita kan setiap dinas ini dituntut untuk mempunyai terobosan inovasi, kreativitas untuk mungkin terobosan apa yang diciptakan ke depan dari dengan yang lalu-lalu lah. Jangan dari lalu-lalu sampai sekarang ini terbawa monoton itu saja. Ada terobosan-terobosan apa yang nanti yang akan dilakukan DLH dalam penanganan sampah, umpama contoh mungkin dalam limbah sampah ini apa seperti itu ke depan, Pak? Ya. Jadi rencana kami ke depan ini terobosan untuk pengurangan sampah. Karena selama ini kan sistemnya open dumping saja. Iya. Artinya kita angkut dari kota bawa ke TPA saja ke sana. Tapi ke depan kita akan fungsikan rumah kompos. Iya. Ya. Rumah kompos itu kan nanti dipakai untuk pupuk dia punya. Luar biasa. Mengurangi juga sampah untuk masuk di landfill. Kemudian tahun kemarin mereka sudah bicarakan tentang landfill yang ada di TPA, supaya nanti bagaimana bisa ada gas di situ untuk bisa dikelola tentang gas dari sampah ini untuk menjadi penerangan. Oh, itu yang listrik, nanti DLH akan lakukan hal itu, Pak? Ya, tapi harus kerjasama dengan dinas PUPR yang membangun. Nanti kita akan kelolanya itu. Jadi sampah ketika dibuang di TPA itu berkurang ya. Karena diambil sebagian untuk digunakan untuk hal-hal yang berekonomis. Ya, berekonomis, termasuk pemilahan dari yang bisa kita bikin daur ulang. Kemudian dibuat untuk pupuk. Kemudian yang sementara mereka lakukan ini untuk pila-pila untuk pakan ternak, itu akan mengurangi sampah. Oke, baik Pak. Di DLH Pak,
Bapak melihat di Dinas Lingkungan Hidup ini, Bapak melihat kekurangannya apa yang perlu dibenahi ke depan? Termasuk salah satunya adalah keteraturan masyarakat untuk buang sampah. Karena tidak ada TPS. Harusnya dibuang pada jam 6. Kemudian yang kedua termasuk itu TPS yang belum ada. Iya. Kami ke depan ya bagaimana supaya ya ini TPS bisa ada di setiap kelurahan. Kalau bisa minimal RT lah ada TPS-nya. Supaya masyarakat jangan bingung untuk buang sampah. Nah, kemudian penegakan perda. Bagaimana supaya ini penegakan perda ini bisa jalan sehingga ya masyarakat yang masih buang-buang sampah di atas jam 8 itu bisa teratasi dengan adanya penegakan perda. Jam 8 pagi. Jam 8 pagi itu kan masih ada sampah. Seharusnya jam 6 sudah tidak ada. Jam 6 pagi. Tapi jam 8 jam 8 itu masih ada muncul. Nanti setelah orang mau pergi kerja baru bawa sampahnya ya lihat sunyi-sunyi dia lego lagi di situ atau tempat yang tadinya ada sampah di situ dong datang taruh lagi di situ. Nah, itulah yang kami butuh dari penegakan perda supaya ya masyarakat bisa sadar tentang supaya tidak baku tuduh kalau ada perda. Karena umpama Pak, warga ini taruh dari jam 4 pagi, baru petugas tidak angkat. Nanti petugas bilang itu dong baru taruh jam 9, jam 10 tadi. Ini kan tidak ada yang jelas. Namanya jalur Pak, tetap kami lalui. Ketika sudah jam 6 ditaruh jam 4 tetap terangkat itu Pak. Kecuali di atas jam 6 kalau sudah kami punya petugas lewat baru dong taruh itu ya Pak, nanti itu kalau sore lagi baru diangkat. Di setiap kelurahan kalau ada warga yang seperti itu telepon kelurahannya Pak, tegur. Artinya ya supaya dia kasih tahu ke RT. Sudah pernah kita komunikasikan dengan lurah-lurah juga, tapi ya itulah kendala yang dihadapi oleh kelurahan juga. Itulah. Termasuk satu penumpukan sampai pembelokan masuk di Bakeri itu, itu kan ada got di bawah. Iya. Jadi kita sudah komunikasi Pak Lurah, bahkan sudah ada petugasnya Pak Lurah jaga di situ, tapi ya masih tetap tumpukan. Padahal itu jalan sempit masuk di situ, masuk di belakang Timika Indah. Padahal itu sampah di situ setiap pagi tumpuk banyak-banyak di situ. Ya oke Pak, itu kendala yang Pak temui. Terus ada pesan apa yang Pak mau sampaikan kepada warga Timika? Ya, jadi kami berharap dari DA bahwa bukan hanya pemerintah saja yang bisa mengatasi sampah, tapi mari kita sama-sama masyarakat untuk menangani sampah ini. Karena siapa lagi yang mau berbuat kalau bukan kita? Kapan lagi kalau bukan kita yang harus berbuat? Jadi mari masyarakat buang sampah tepat pada waktunya dengan tempat yang ditentukan oleh kelurahan. Nanti setelah itu nanti DA akan mengangkutnya. Oke Pak, satu lagi. Apa yang Pak mau sampaikan kepada petugas kebersihan? Ya. Mereka nonton video ini. Jadi baik, karena kita ada ini podcast. Ya. Mudah-mudahan kepada seluruh karyawan pengangkut sampah yang ada di Kabupaten Mimika, apa yang kami bicarakan ini mudah-mudahan bisa terrealisasi seperti harapan-harapan terutama hari tua dan mengenai uang makan yang dikeluhkan oleh para karyawan. Ya, jadi kami akan menyampaikan ke pihak-pihak yang memutuskan itu sehingga ya kedepannya mudah-mudahan bisa terrealisasi. Terima kasih Pak Aris. Terima kasih sudah berbincang dengan kami di sebuah podcast. Terima kasih Pak Aris. Nanti lain kesempatan jangan bosan-bosan kalau saya undang lagi ya Pak Aris. Kita siap selalu setia Pak. Terima kasih Pak Aris ya. Terima kasih. Ya.